Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Malut Pos Pacarita bersama saya Jufri Duwila di studio Malut Pos. Hari ini saya mengundang Bang Murid Nuryo. Tentu ini akan kita berdiskusi tentang pilkada. Tetapi hal yang paling menarik di sini adalah soal tulisan-tulisan yang kerap muncul di media massa, tulisan Bang Murid. Kebetulan karena sudah ada beliau, maka saya langsung saja menyapa beliau. Selamat datang Bang Murid. Apa kabar Bang? Baik. Iya. Ada beberapa tulisan-tulisan menarik yang kerap muncul di media massa dan tentu pilihan-pilihan diksi dari Abang sendiri cukup menggelitik. Nah, salah satu yang baru saja diterbitkan oleh Malut Pos edisi Senin 14 September kemarin, yaitu terkait dengan demokrasi dan Swangi. Ini satu pilihan diksi yang sangat menarik. Tentu publik pastinya akan bertanya-tanya sebetulnya makna daripada demokrasi dan Swangi itu seperti apa. Abang bisa menjelaskan seperti apa itu maksud daripada tulisan itu? Pertama-tama saya melihat demokrasi dan Swangi itu sebagai institusi sosial budaya. Sebagai institusi, keduanya diciptakan. Pertama dan terutama berfungsi untuk membuat apa yang disebut dengan social order, ketertiban sosial. Nah, demokrasi pada awalnya adalah mencoba menanggulangi kekerasan yang terjadi terutama di dunia Eropa pada masa feodal. Demokrasi menata sedemikian rupa sehingga politik di Eropa kemudian menjadi lembut. Dalam kaitan itu saya melihat ada kesamaan dengan katakanlah orang Halmahera atau secara spesifik di Galela. Swangi itu sebenarnya diciptakan untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang lebih damai. Swangi bisa kita pahami sebagai suatu institusi sosial. Jika kita membayangkan orang Galela pada zaman bukan sekarang, tapi di zaman di mana babi misalnya atau ular itu menjadi ancaman atau penyakit itu menjadi ancaman karena pengetahuan tentang medis sangat sederhana. Untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, misalnya kenapa orang Galela menciptakan misalnya meki yang berapi. Itu sebenarnya mencegah orang untuk tidak pulang dari kebun di malam hari, karena pulang dari kebun di malam hari akan lebih berbahaya daripada tidur di kebun. Itu maknanya? Maknanya, bertemu dengan babi hutan dan ular di tengah jalan, itu akan bisa membunuh. Bagaimana cara mencegah? Orang menciptakan Swangi sebagai imajinasi. Nah, demokrasi pada awalnya juga adalah sebuah imajinasi. Nah, imajinasi itu yang saya lihat punya kesamaan. Demokrasi dan Swangi punya manfaat tertentu. Tapi demokrasi dan Swangi sekarang kemudian juga mengecewakan. Kenapa? Dari sisi mana disebut mengecewakan itu Bang? Demokrasi pada awalnya kan diciptakan untuk kalau misalnya kita baca buku ilmu politik itu kan the political is highest of science, ilmu tertinggi. Kenapa dia ilmu tertinggi? Karena melalui politik dan melalui demokrasi kesejahteraan disebarkan. Nah sekarang demokrasi terutama di Maluku Utara yang kita baca hari-hari ini paling tidaklah setelah reformasi itu kan hanya terjadi distribusi elit dalam kedudukan politik, tapi kan tidak ada distribusi kesejahteraan. Nah, harapan orang demokrasi memberi kesejahteraan, dia mengecewakan karena demokrasi hanya mampu dan memang hanya terjadi dilakukan oleh para elit untuk mendistribusikan kekuasaan di antara mereka. Disitulah kekecewaan terhadap demokrasi yang saya bayangkan. Persis seperti orang kecewa terhadap Swangi. Bagaimana perspektifnya soal kecewa terhadap Swangi ini Bang? Swangi kan diciptakan untuk ketertiban. Tapi kan kemudian Swangi digambarkan dia membunuh orang dengan cara menghisap darah orang. Atau misalnya kuntilanak memakan kemaluan laki-laki. Itu kan mengecewakan sebenarnya. Kata-kata yang mengecewakan.
Demokrasi juga sekarang mengecewakan seperti itu. Kita berharap demokrasi mendatangkan kesejahteraan, tapi justru demokrasi mengecewakan karena mendatangkan kemelaratan kepada banyak orang. Berarti yang selama ini abang lihat seperti itu? Ya, persis. Efek daripada demokrasi yang... cara kerja demokrasi di Maluku Utara dan di Indonesia sekarang ya, mirip dengan cara kerja Swangi. Misalnya, saya mau menyebut satu sumber saja, ditulis oleh Isage. Di situ saya sudah sebutkan dalam tulisan itu, bahwa orang Galela mempercayai ada sekitar selusinan Swangi. Semuanya sebenarnya bagus, tapi kan Swangi melaksanakan fungsi dengan cara kejahatan. Nah, demokrasi sekarang kan juga dilakukan sebagai instrumen kejahatan. Kalau saya mau ekstrim, siapa yang tidak menggunakan demokrasi untuk kejahatan? Semuanya kejahatan. Dari mana abang melihat itu? Ini soal bahwa demokrasi disebut sebagai sebuah aspek kejahatan. Gitu. Korupsi kan diatur mulai dari penyusunan APBD dan APBN. Ya. Itu kan kejahatan. Atas nama demokrasi, korupsi diatur melalui APBN dan APBD. Bukankah itu adalah kejahatan yang mengecewakan? Itu yang terlihat di Maluku Utara atau? Di Maluku Utara dan di seluruh Indonesia. Ya. Terakhir kita dengar misalnya, Mahfud MD ini mengatakan, calon pimpinan daerah sekarang didanai oleh para cukong 98%. Itu kan kekecewaan itu. Iya. Jadi cukong ini, politisi, partai politik, dan cukong, itu kan sebenarnya Swangi semua. Yang dijanjikan garam. Ya. Besok pagi mereka ambil. Setelah mereka ambil garam, mereka akan pergi untuk... Analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu. Harus dilihat. Berarti ini menurut abang sendiri soal pelaksanaan pilkada dari tahun ke tahun dan saat ini kita akan diperhadapkan dengan pilkada serentak tahun 2020. Abang sendiri melihat soal prosesnya hampir sama atau memang ada semacam tren kebaikan begitu? Saya melihat the history of no change, sejarah tanpa perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali, hampir mirip sama. Mirip. Kalau misalnya saya mau melihat sejarah, ya, dan mau mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa, kisah tentang peristiwa yang terjadi dari masa dulu sampai sekarang, dan peristiwa itu bisa menghasilkan kemajuan atau kemunduran, ya, maka saya ingin mengatakan demokrasi di Maluku Utara itu menghasilkan kemunduran, bukan kemajuan. Menghasilkan kemunduran? Yep. Dari sisi manapun Anda lihat, pasti akan melihat kemunduran. Apa yang maju di Maluku Utara? Untuk pilkada serentak saat ini, misalnya soal beberapa bakal calon yang disuguhkan oleh partai politik, abang sendiri melihat dari sisi akademisi seperti apa ini, Bang? Itu kan sebenarnya apa ya? Orang Ternate bilang ayam puji apa gitu loh. Ayam puji ekor gitu loh. Kan hanya mereka mengatakan itu calon yang baik. Tapi apakah rakyat mengatakan itu mereka baik? Standar kebaikan apa yang mereka pakai? Kalau kita mau lihat, bisakah kita percaya para calon sekarang untuk melakukan perubahan? Mereka adalah punya beban masa lalu yang sama. Yamin Tawari dan dia punya calon misalnya, boleh sebutkan nama orang? Ya. Itu juga masa lalu. Wakilnya bagian dari pemerintahan sekarang. Ya. Tauhid bagian dari pemerintahan sekarang. Ya. Lalu kemudian siapa namanya ini, Merlisa bagian dari pemerintahan sekarang. Siapa lagi satu? 4 kan kita punya. Ya. Siapa yang tidak punya masa lalu yang berat? Ya. Katakanlah misalnya saya mau ajukan sekarang pertanyaan. Bagaimana Anda mau menyelesaikan korupsi? Ya. Mereka saya kira tidak akan punya jawaban. Karena mereka pernah menjadi bagian daripada korupsi dalam pemerintahan. Kalaupun toh mereka punya jawaban, pastilah pertanyaan artifisial. Kalaupun mereka punya jawaban, pertanyaan artifisial. Itu pasti artifisial, dibuat-buat. Dan jawaban yang dibuat-buat kalau ditanya tentang penyelesaian korupsi di daerah ini. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan kalau mereka sudah menjadi bagian dari itu? Tapi sekarang kita sudah disuguhkan oleh partai politik tentang jumlah bakal pasangan calon ini. Apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Nah di situ sebenarnya partai politik melakukan peran Swangi, menjebak orang, suruh memilih. Ini seakan-akan ada jebakan yang diciptakan oleh partai politik. Swangi itu suka menjebak orang.
partai politik menjebak pilihan rakyat. Apakah rakyat sekarang memilih? Atau memilih yang sudah dipilihkan? Ya. Berbeda, memilih dan memilih yang dipilihkan. Berbeda memilih yang memilih, dipilihkan. Saya memilih Anda, ya. Itu saya punya kebebasan untuk memilih. Artinya saya bisa bertanggung jawab dengan pilihan Anda. Tapi kalau saya memilih si A yang telah dipilihkan oleh partai politik, ya. Itu lain ceritanya. Ceritanya lain. Karena kenapa? Partai politik pun tidak pernah bertanya kepada rakyat sebelumnya. Ya. Siapa kira-kira yang Anda suka? Kalau saya bayangkan pengurus partai adalah rakyat, kenapa rakyat tidak dipercaya oleh DPP? Harus gonta-ganti calon dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kekecewaan. Kekecewaan dari rakyat kan? Dari rakyat. Ya. Ada yang suka ini, tapi tiba-tiba diganti. Saya ambil contoh misalnya, Ila dan Iswan, ya. Kan sudah dari PAN, rekomendasinya. Tiba-tiba berganti nama. Ya. Bukankah itu mengecewakan? Paling tidak mereka ini mengecewakan rakyat. Paling tidak mereka yang bersimpati kepada dua orang ini dikecewakan oleh sikap partai politik. Ya. Dan saya termasuk para wartawan yang membayangkan demokrasi adalah sebuah nilai yang mengatur kita bersama untuk tunduk pada nilai itu, pasti juga kecewa. Cuma hanya pengungkapannya kan berbeda-beda. Ya. Yang lain menggerutu di sumur, ya. Di warung kopi, sama menggerutu di koran. Ya. Kan hanya media yang berbeda sudah kita menggerutu kekecewaan itu. Ya. Tapi kalau kita survei, semua orang mungkin, tidak semua orang sih, tapi mungkin 50% lebih orang akan kecewa dengan proses-proses seperti itu. Nah sekarang berarti tulisan abang ini seakan-akan demokrasi ini ibarat sebuah metafornya adalah Swangi. Yep. Nah bagaimana cara agar arti sesungguhnya demokrasi ini bisa terjaga nih, agar tidak biar dimaknai sebagai Swangi lagi? Pada dasarnya sebenarnya gini, ketidakpercayaan sekaligus percaya pada demokrasi. Artinya saya tetap percaya demokrasi itu baik, tetapi sekaligus saya tidak percaya pada demokrasi bahwa dia adalah nilai yang akan bisa bekerja sendiri. Karena ketidakpercayaan itu maka saya harus mengganggu politisi, baru bisa kita berharap demokrasi itu bermakna. Iya. Karena ini kan sebenarnya dia adalah nilai. Nilai itu kan hanya sekedar instrumen. Instrumen ini yang akan menjadi alat bagi orang-orang tertentu. Nah, orang tertentu ini yang kita harus selalu ganggu mereka. Selalu ganggu mereka. Dengan tujuan? Supaya mereka tetap pada ideal demokrasi. Entah itu dikritik, didatangi, bila perlu dikata-katai. Karena demokrasi pada dasarnya adalah orang saling mengata-katai. Orang saling memberitahu, ini salah, ini yang benar. Kamu itu kita pilih. Saya sering berkelakar. Anggota dewan itu wakil saya ketua, rakyat itu ketua. Maka demokrasi akan berjalan karena kepada rakyat misalnya katakanlah rakyat intelektual, wartawan. Ditanamkan satu keyakinan bahwa mereka itu ketua di negara ini. Bukan wakil rakyat, bukan pemerintah. Baru kemudian demokrasi akan bisa berjalan. Tapi sepanjang tidak ditanamkan itu, maka demokrasi tidak akan berjalan. Demokrasi akan digunakan. Kebaikan akan digunakan menjadi keburukan. Itu akan terjadi ketika tidak ditanamkan. Dan itu sudah terjadi. Dan sekarang sudah terjadi. Iya. Kan kita percaya demokrasi itu bagus. Ya. Tapi kan atas nama demokrasi kemudian keburukan yang muncul. Di birokrasi, di DPR, dan sebagainya. Itu yang abang lihat saat ini. Dan itu saya kira fakta. Dan tidak terbantahkan sekarang. Ya. Oke. Soal pesan daripada tulisan ini, intisarinya apa? Demokrasi dan Swangi. Saya ingin mengatakan begini. Ya. Demokrasi harus juga dibicarakan. Tidak dalam konteks yang terlalu tinggi. Ya. Tapi dalam kepercayaan masyarakat sehari-hari. Karena jadi misalnya orang seperti saya atau wartawan atau dosen lain dan sebagainya, itu harus bisa menangkap apa sih sebenarnya kepercayaan, sistem kepercayaan orang Maluku Utara misalnya, yang kemudian diabstraksikan ke dalam ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Dari situ kemudian itu disentuh
supaya rakyat di bawah juga tahu. Oh iya ya, Suwangi itu sama dengan demokrasi, demokrasi sama dengan Suwangi. Nah, pentingnya hal itu karena orang punya pikiran selalu dibangun oleh satu latar belakang pengetahuan tertentu. Ya. Nah, selama ini orang berbicara demokrasi terlalu tinggi, di awang-awang gitu. Padahal demokrasi itu mestinya diturunkan kepada masyarakat. Dan ketika kita turunkan kepada masyarakat, ada banyak kasus di masyarakat yang kita bisa lihat sebagai contoh. Ya. Kita berbicara tentang mereka, kita berbicara tentang negara, kita berbicara tentang politik dari perspektif rakyatnya. Nah, selama ini kita tidak memiliki perspektif rakyat. Perspektif misalnya di Halmahera Timur, ya, yang saya tahu itu kan ada namanya Batu. Itu kan dihujat oleh tokoh-tokoh Islam Rovernis, ya, karena dianggap syirik. Padahal Batu itu menjadi titik simpul bagi mereka untuk menciptakan kohesi sosial. Ketika konflik, mereka berkumpul di situ dan mereka menyelesaikan konflik di situ. Ya. Ada imajinasi tentang leluhur di situ mereka bangun. Bagaimana leluhur mereka didatangkan di imajinasi mereka untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah itu sekarang yang menurut saya sangat jarang kita temukan di kalangan akademisi kita di Maluku Utara. Ya. Saya sering mengatakan kepada mereka, kita juga terlalu melihat sesuatu dengan perspektif kita sendiri. Jadi misalnya begini, saya dan Anda, ya, kan selalu memikirkan kesejahteraan rakyat. Ya. Persoalannya rakyat tahu kata Radha, ya, bahwa orang pikirkan pada orang. Ya. Itu problem utama kita. Ya, ya. Bukan problemnya orang tidak berpikir pada orang, tapi orang punya pikiran itu don't tahu kata Radha. Oh, orang juga berpikir tentang orang. Ya. Sehingga saat orang berbicara, don't dengar. Iya, dia coba pikir, kok harus dengar. Okay. Nah, sekarang kita tidak punya. Itu yang kita tidak punya saat ini. Apakah mereka berpikir bahwa saat ini kita berpikir tentang mereka? Itu tidak ada. Itu yang tidak mereka pikirkan saat ini. Sementara yang di benak warga, yang berpikir cuma ya, birokrat dan politisi. Ya. Sementara birokrat dan politisi selalu cari untung. Oke. Nah, sekarang pelaksanaan pilkada selain partai politik yang sudah menyuguhkan beberapa pasangan calon, ada juga pelaksana pemilu. Dalamnya adalah penyelenggara pemilu KPU maupun Bawaslu. Abang sendiri melihat dua lembaga ini dalam melaksanakan pemilu di Maluku Utara seperti apa nih, Bang? Apakah juga sama dengan Suwangi ataukah seperti apa? Sesuai dengan tulisan Abang. Oke. Kalau misalnya orang berangkat dari pengalaman lalu, lebih Suwangi dari Suwangi. Lebih Suwangi dari Suwangi. Dari pengalaman lalu. Di pilkada lalu akan juga terjadi seperti itu. Pilkada 2007 atau 2000? Sekarang bahkan saya bayangkan saja, ketika terjadi pemilihan calon anggota KPU misalnya, ya, itu kan bayangan orang bukan lagi mencari orang yang punya integritas, ya, tapi dia diwakili organisasi apa. Ya. Dan itu Jakarta sangat bermain. Bisakah saya percaya orang seperti itu untuk melaksanakan sebuah proses yang baik? Tidak mungkin. Ketika republik, kata republik itu sendiri kalau misalnya kita mau lihat baik-baik, sebenarnya republik kan mestinya semua orang yang hadir dalam institusi negara itu adalah mewakili kepentingan negara, bukan kelompok. Kepentingan rakyat, bukan kelompok. Maka salah orang direkrut kemudian minta rekomendasi dari wartawan. Itu berarti Anda mewakili wartawan. Ya. Wartawan adalah dunia profesi yang berbeda. Ya. Nah sekarang kalau bangunan pemikiran semacam itu, kira-kira menurut Abang ada solusi yang ideal untuk membangun demokrasi yang tidak bermetamorfosis sebagai Suwangi? Seperti apa nanti? Bisa. Sepanjang Malut Pos dan teman-teman yang lain, ya, membuat suatu kampanye untuk rakyat menjadi saksi. Jadi rakyat menjadi saksi di TPS. Karena yang berbahaya kan sebenarnya dari TPS berangkat ke kantor kecamatan. Di situ kan penipuan massal terjadi. Nah, kalau rakyat bisa mobilisasi mereka dengan kamera HP, ya, maka itu bisa jadi. Katakanlah begini, Malut Pos mengatakan begini, kami membuka hotline, semua orang bisa mengirim hasil plano,
Ya, ke kami cek gitu. plano. Ya kan? Ya. Itu kan sudah jelaskan RT ini Sekian. kelurahan, RT ini nomor nomor TPS-nya sekian gitu lah. Nah, kalau itu yang bisa dilakukan, maka KPU, Bawaslu, termasuk partai politik yang suka culas, tidak akan punya kekuatan. Karena kenapa? Tidak punya celah untuk bermain. Tidak punya celah, karena per detik Malpos bisa mengatakan, oke, di RT ini sudah begini, RT ini sudah begini, RT ini sudah begini. Cukup plano, itu orang sudah tidak bisa bermain. Ya. Dengan plano kan orang langsung tahu. Apalagi kalau misalnya hotline itu bisa diakses langsung. Atau misalnya besok pagi, semua. Kan cuma berapa itu? Segera direkap. Lalu kemudian fotonya itu bisa menjadi dokumen. Ya. Maka Malpos saya bayangkan akan menjadi lembaga advokasi terbesar. Ini loh kami punya. Sebagai wartawan kami punya ini. Dan sebagai warga negara, kami menuntut untuk ini diperhitungkan ulang. Selesai KPU punya permainan. Oke, untuk harapan ke lembaga penyelenggara pemilu maupun partai politik, menurut abang sendiri seperti apa? Yang agak harus sulit saya dilakukan? berharap. Agak sulit saya berharap. Karena hanya ada tiga, ada. Di pilkada ini ada dua kekuatan saja yang bermain. Uang dan etnis. Uang dan etnis? Yap, saya sudah hitung. Dan itu terjadi setiap pilkada? Setiap pilkada. Sekarang etnis sudah mulai bermain. Uang sudah mulai bermain bahkan sebelumnya membayar partai politik. Dan itu akan lebih banyak lagi. Apa yang kita bisa harapkan dari situ? Yang saya harapkan adalah lembaga independen seperti media sebagai pendorong demokrasi. Ya, oke. Kalau itu yang bisa dilakukan, saya yakin kita akan bisa melahirkan demokrasi yang lebih bagus di kita. Ya. Oke. Oke, terima kasih Abang. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Abang sudah meluangkan waktu. Sebagai akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.